Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Hikmah Farm. Oke, baik teman-teman. Di pagi ini cuaca sedang gerimis. Dan kali ini aku mau berbagi tentang membuat pakan fermentasi dari daun-daun hijauan atau sayuran dengan limbah nasi bekas ya, nasi sisa. Nah, untuk sayurannya di sini ada daun pepaya, daun singkong, dan juga ada ajola ya, teman-teman. Nasi sisa ini saya dapat dari yang selesai acara hajatan ya, teman-teman. Saya minta, lalu saya kumpulkan dan saya rendam di air beras supaya tidak terjadi pembusukan ya. Setelah ini saya akan campurkan juga ini dengan bahan-bahan lainnya, yaitu ada daun singkong, daun pepaya, gitu ya teman-teman. Intinya sayuran hijau-hijauan ya. Dan ini ada ajola ya teman-teman. Ini ajola yang sudah saya keringkan ini sekitar 2 hari yang lalu ya. Sudah saya jemur. Dan sekarang saya akan eksekusi semua bahan-bahan yang sudah tersedia ini ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut kita ke penggilingan yaitu pencacahan. Nah ini teman-teman, pencacahan sudah selesai ya. Alhamdulillah ini lembut sekali, lumayan lembut ya teman-teman. Jadi anak ayam juga bisa mematoknya ini. Oke baik teman-teman. Nah setelah ini kita campurkan satu persatu. Nah ini ajola. Ajolanya kita campurkan. Biar diaduk nanti. Biar rata semua ya. Setelah ini kita akan campurkan dari bahan limbah itu ya. Yang tadi sisa nasi bekas itu ya teman-teman. Nah ini nasi bekasnya. Kita sebentar lagi kita akan campurkan juga ya. Kita aduk semuanya supaya bisa tercampur dengan rata. Nah ini udah kita campurkan ya semua bahan yang ada. Antara nasi sisa juga hijauan ya. Sayur-sayur hijauan dan juga ajola. Ini kita akan aduk ya sampai merata. Dan mohon maaf tidak sempat saya videokan untuk penimbangannya teman-teman. Karena tadi baterainya lowbat. Ini saya informasikan untuk beratnya ini semua yaitu kurang lebih sekitar 10 kilo ya teman-teman. Nanti setelah ini kita akan bagi dua menjadi 2 wadah untuk memudahkan dalam tahap pengadukan ya teman-teman. Karena akan dicampur dengan bahan-bahan kering yaitu dengan dedak dan jagung giling ya. Ini udah kita bagi dua ya teman-teman, masing-masing 5 kilo ya. Masing-masing wadah itu 5 kilo ya. Nah setelah ini kita akan campur dengan dedak. Ini dedak udah kita timbang. Ini dedak sekitar 4 kilo ya teman-teman. Dedaknya 4 kilo kita akan campurkan 2 kilo masing-masing ya teman-teman. Lalu nah ini udah kita campurkan juga jagung gilingnya ya teman-teman. Jagung giling itu kita kasih di sekitar 3 kilo ya. Jadi total untuk bahan keringnya itu di 7 kilo. Nah ini kita aduk dulu supaya merata
Untuk selanjutnya kita nanti campurkan ke bahan yang hijauan ini. Nah, ini kita aduk dulu ya teman-teman, supaya merata. Jadi ingat teman-teman, untuk bahan-bahan yang keringnya itu total 7 kilo. Terdiri dari 3 kilo jagung giling, 4 kilonya dedak ya teman-teman. Nah, kita bagi dua ya, supaya rata, yaitu masing-masing di 3,5 kilo untuk bahan keringnya. Nah, kita campurkan semuanya, bagi rata. Jadi untuk masing-masing wadah ini totalnya yaitu sekitar 8,5 kilo ya. 8,5 kilo. Terdiri dari hijauannya 5 kilo, bahan keringnya 3,5 kilo. Oke teman-teman, kita akan aduk dulu ya teman-teman, sampai kondisinya memal ya. Yaitu tidak kering dan juga tidak basah, tidak terlalu basah gitu. Nah, di sini memang agak lama ya untuk pengadukan ini. Jadi teman-teman yang mencoba di rumah, yang ingin mencoba seperti ini, di sini memang agak lama ya untuk pencampurannya, untuk pengadukannya. Nah, setelah ini kita akan kasih cairan probiotik ya teman-teman. Cairan probiotik itu untuk supaya fermentasinya berjalan dengan sempurna. Nah, ini harus benar-benar pengadukannya harus benar-benar merata ya teman-teman. Harus benar-benar rata, jadi lumayan agak lama di sini. Kalau teman-teman mau mencoba di rumah, ini tidak terlalu sulit juga kok teman-teman. Ini lumayan ya. Kalau kita mau mencoba rajin, bisa menghemat biaya pakan lah gitu ya. Bisa menghemat beberapa persen lah. Perkiraan saya ini untuk biaya pakan itu di kisaran 2-3 ribu kalau kita rajin seperti ini. Karena yang kita beli itu hanya dedak sama jagung ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke pemberian cairan probiotik ya teman-teman. Untuk satu wadah ini perkiraan sekitar 1 tutup botol atau 10 mili yang biasa saya gunakan ya teman-teman. Nah, ini cairan probiotik ini sejenis dengan EM4 ya. Perbedaannya mungkin kalau EM4 itu harus pakai molase, tapi kalau untuk probiotik ini tidak perlu pakai molase ya. Jadi bisa langsung tuangkan saja gitu ya teman-teman. Nah, di sini jangan lupa aduk lagi untuk memastikan supaya cairan tersebut meresap dengan sempurna ya. Jadi rata gitulah ya teman-teman dengan bahan-bahan yang ada. Nah, ini udah cukup ya teman-teman. Sudah cukup. Sekarang tinggal kita masukin ke ember. Nah, saya di sini menggunakan ember bekas cat ya. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Setelah ini jangan lupa ditekan ya teman-teman, ditekan, dipadatkan gitu supaya padat dan tidak ada udara ya. Karena dengan seperti ini fermentasi gitu ya, fermentasinya supaya berjalan dengan sempurna ya. Fermentasi ini sistem anaerob, yaitu tanpa udara ya. Nah, kita masukkan ya teman-teman sedikit demi sedikit sampai habis ke dalam wadah ini.
Kita tekan lagi sampai padat. Nah, satu lagi kita akan kerjakan lagi ya teman-teman untuk satu wadah ini lagi. Untuk satu lagi ini prosesnya sama persis seperti yang tadi ya teman-teman. Kita aduk, lalu kita berikan cairan ini nih dari probiotik ini. Aduk dulu ya teman-teman. Sampai benar-benar merata dengan sempurna. Nah, di bagian sini teman-teman mungkin harus perlu kesabaran karena lumayan agak lama ya teman-teman. Kondisinya tetap memal ya teman-teman, jangan terlalu kering dan tidak terlalu basah juga. Nah, sebentar lagi ya teman-teman. Ini udah lumayan agak memal. Nah, ini udah mulai tercampur rata ya teman-teman. Sebentar lagi selesai ini. Nah, kita gunakan lagi air atau cairan probiotik yang sama yang seperti tadi dituangkan. Kurang lebih sekitar 10 ml ya teman-teman, satu tutup botol. Nah, setelah ini diaduk lagi sampai benar-benar merata antara cairan dengan bahan-bahan yang ada. Nah, pengadukan di sini yang terakhir ini tidak terlalu lama ya teman-teman. Yang penting ya dirasa sudah cukup tercampur, ya sudah. Kita sebentar lagi akan tuangkan ke dalam ember yang sama. Oke, kita udah selesai pengadukannya. Lalu kita akan tuangkan selanjutnya ke dalam ember ini. Sedikit demi sedikit ya teman-teman, supaya tidak tumpah. Nah, setelah ini seperti biasa, jangan lupa ditekan lagi supaya padat ya teman-teman. Supaya tidak ada udara. Karena sistemnya anaerob ya. Oke teman-teman. Nah, ini kita udah selesai semua ya teman-teman. Udah selesai semua, kita tuangkan ke wadah ember bekas cat ini. Dan semuanya pas ya, hampir rata ya teman-teman. Sekarang kita akan tutup dengan plastik ya, atau kantong kresek. Lalu kita ikat dengan karet ya. Tujuannya untuk supaya tidak ada udara keluar masuk ya teman-teman. Diharapkan hasil fermentasi berjalan dengan sempurna. Nah, fermentasi ini memakan waktu kurang lebih sekitar 2 hari 2 malam ya teman, untuk penggunaan dengan probiotik yang saya gunakan ini. Tapi kalau untuk memakai dengan M4 itu bisa lebih lama ya teman-teman. Perkiraan ya sekitar 3 hari sampai 5 hari ya. Gitu. Jadi kalau seperti ini, dengan cairan seperti ini, ya diharapkan mempercepat proses fermentasi ya. Nah, ini udah selesai ya teman-teman, udah kita tutup dengan rapi, dengan rapat. Sekarang kita akan simpan di tempat yang aman, jangan terkena sinar matahari langsung ya teman-teman, ataupun jangan di dekat udara panas atau samping seperti kompor atau apa, api gitulah teman-teman ya. Jangan, jadi harus benar-benar aman, dilindungi dengan kalau boleh dilindungi, ditutup dengan
apa kek terserah, yang penting terlindungi dari paparan sinar matahari langsung. Nah, oke teman-teman, gitu aja sharing dari saya tentang cara pembuatan pakan fermentasi dari bahan sayuran hijauan dan juga sisa nasi. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe, dukung terus channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.